Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imroatul Hasanah dengan NPM A1M0230008 dari Prodi Pendidikan IPA. Di sini saya akan membahas tentang pemecahan kasus dengan metode penanganan pada siswa di SMP. Baik, kasusnya yaitu Anda adalah seorang guru program studi pendidikan IPA yang ditugaskan dalam sebuah sekolah SMP. Sekolah berada di lingkungan yang tidak ada sarana prasarana yang memadai. Sebagai guru yang akan mengajarkan sebuah topik, buatlah skenario pembelajaran yang kreatif dan inovatif sesuai dengan kondisi di atas. Nah, sebagai guru yang memiliki kondisi seperti ini, hal yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran kreatif, seperti pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran dengan alat peraga sederhana, dan pembelajaran dengan metode demonstrasi. Metode pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning adalah di mana siswa diajak untuk memecahkan masalah nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Siswa akan melalui proses penyelidikan, analisis, dan evaluasi untuk menemukan solusi. Pembelajaran ini menekankan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kolaborasi. Sebagai contoh, siswa diberikan masalah tentang pencemaran sungai di sekitar sekolah mereka. Kemudian diminta untuk mencari tahu apa sih penyebab pencemaran, dampaknya apa, dan solusi yang dapat diberikan. Selanjutnya itu pembelajaran berbasis proyek. Metode pembelajaran ini di mana siswa diberikan tugas untuk menyelesaikan suatu proyek dalam jangka waktu tertentu. Pembelajaran ini menekankan pada pengembangan keterampilan manajemen waktu, presentasi, dan kreativitas. Nah, contohnya yaitu siswa diminta membuat laporan ilmiah sederhana tentang salah satu jenis hewan ataupun tumbuhan yang mereka amati. Selanjutnya itu pembelajaran dengan alat peraga sederhana. Metode pembelajaran yang menggunakan benda-benda di sekitar sebagai alat bantu untuk menjelaskan konsep-konsep abstrak. Nah, metode ini membantu siswa untuk memvisualisasikan konsep yang sudah dipahami. Contohnya yaitu menggunakan buah-buahan untuk menjelaskan bagian-bagian sel tumbuhan atau menggunakan botol bekas untuk membuat model gunung berapi. Selanjutnya itu pembelajaran dengan metode demonstrasi. Metode pembelajaran ini gurulah yang dituntut untuk memperagakan secara langsung suatu proses ataupun fenomena. Metode ini membantu siswa memahami konsep secara langsung melalui pengamatan. Contohnya yaitu guru melakukan percobaan sederhana seperti menyampurkan cuka dan baking soda untuk menunjukkan reaksi kimia. Dari metode-metode itu tadi bisa diterapkan ke dalam proses pembelajaran IPA, di mana jika di suatu daerah tersebut kekurangan teknologi dan jaringan internet tidak tersedia. Bisa dengan melakukan berbagai eksperimen dan pemecahan masalah dengan alat-alat yang sederhana pula yang bisa dicari di daerah tersebut. Sehingga disinilah guru itu dituntut lebih kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, sebagai contohnya di sini saya memberikan simulasi atau skenario tentang eksperimen mengenai letusan gunung berapi. Skenario pembelajaran yang saya buat yaitu berjudul Ekspedisi ke Gunung Merapi Mini versi eksperimen. Tujuannya yaitu memahami proses terjadinya letusan gunung berapi, mengenal jenis-jenis material yang dikeluarkan, kemudian memahami dampak letusan gunung berapi, dan mengembangkan keterampilan mengamati, mencatat, dan menganalisis. Nah, di sini saya membagi menjadi 3 eksperimen. Pertama yaitu letusan gunung berapi mini dengan bahan botol plastik bekas, cuka, baking soda, pewarna makanan, tanah liat, dan kertas. Nah, di sini siswa itu nanti diminta untuk mengisi botol setengah bagian dengan cuka, kemudian tambahkan beberapa tetes pewarna makanan, masukkan baking soda yang telah dibungkus kertas ke dalam botol, dan ditutup rapat botol dengan tanah liat yang sudah dibentuk menyerupai gunung berapi. Kemudian siswa disuruh mengamati apa sih yang terjadi. Nah, pada eksperimen kedua, saya membahas tentang lava dinginnya, di mana dengan bahan tepung maizena, air, pewarna makanan. Nah, di mana siswa itu diminta untuk mencampurkan tepung maizena dan air dengan perbandingan tertentu. Tambahkan pewarna makanan, aduk hingga adonan kental, dan merasakan teksturnya. Kemudian bisa dibandingkan dengan lava yang sebenarnya. Maksudnya dibandingkan dengan lava sebenarnya, tidak mungkin kita menggunakan lava yang sebenarnya. Kita bisa mencari referensi dari berbagai sumber untuk mengenai itu. Kemudian, eksperimen yang ketiga yaitu aliran lahar dinginnya.
Nah, di sini dengan bahan tanah, air, dan wadah miring. Siswa diminta untuk mencampurkan tanah dan air hingga membentuk lumpur, kemudian dituangkan pada wadah yang miring untuk mensimulasikan aliran laharnya. Kemudian setelah eksperimen itu tadi telah selesai, siswa itu diminta untuk berdiskusi. Di sini guru ini memfasilitasi diskusi tentang hasil eksperimen tadi dengan pertanyaan, apa sih yang menyebabkan letusan tadi pada eksperimen pertama? Kemudian apa perbedaan antara lava dan lahar? Kemudian apa dampak aliran lahar tadi terhadap lingkungan yang ada di sekitar? Kemudian, guru di sini juga bisa menghubungkan dengan kehidupan nyata, di mana guru bisa menjelaskan hasil eksperimen dengan fenomena letusan gunung berapi di dunia nyata. Setelah itu, guru menjelaskan istilah-istilah yang mungkin belum dimengerti oleh siswanya, seperti magma, lava, lahar, dan piroklastik. Setelah itu, setelah acara diskusi selesai, kemudian siswa itu menggambar hasil eksperimen mereka dan menjelaskan proses yang terjadi. Ketika siswa itu berperan aktif dalam sebuah pembelajaran, maka pembelajaran tersebut akan tertanam lebih lama di benak siswa. Kemudian lakukanlah refleksi diri, di mana siswa menuliskan kesimpulan dari hasil pembelajaran tersebut. Nah, kesimpulannya yaitu meskipun terbatasnya akses terhadap teknologi dan sumber daya, pembelajaran tentang fenomena alam seperti letusan gunung berapi tetap dapat dilakukan secara efektif dan menarik. Kuncinya adalah kreativitas, inovasi, dan pemanfaatan sumber daya yang ada di sekitar. Lingkungan sekitar sekolah dapat menjadi laboratorium alami untuk mempelajari berbagai konsep sains, termasuk proses geologis, dan berperan penting dalam merancang kegiatan pembelajaran yang menarik dan relevan dengan kondisi siswa. Mungkin itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.